Kamu tahu nggak, ada sebuah negara yang dulu baru aja hancur total karena perang. Kota-kotanya dipenuhi bangunan yang runtuh, ekonomi lumpuh, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Inilah Jepang pada tahun 1945 setelah kekalahan mereka dalam World War II. Halo, selamat datang di channel Pixel and Plot. Banyak keluarga tidak tahu bagaimana mereka akan mendapatkan makanan keesokan hari. Pemerintah masih berusaha bangkit, polisi kekurangan sumber daya, dan hukum terasa seperti tidak benar-benar mampu menjaga ketertiban. Di tengah kekacauan seperti itu, masyarakat terpaksa mencari cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan justru dari situasi inilah sesuatu yang tidak terduga mulai tumbuh. Sebuah organisasi yang nantinya akan dikenal di seluruh dunia karena kekuatannya, kedisiplinannya, dan juga reputasinya yang sangat berbahaya. Organisasi itu adalah Yakuza. Pada masa setelah perang, Jepang mengalami kekurangan hampir semua hal. Makanan, obat-obatan, rokok, bahkan pakaian menjadi barang yang sangat sulit ditemukan. Ketika pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar dengan cepat, pasar gelap mulai bermunculan di berbagai kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kobe. Di gang-gang sempit dan area pelabuhan, orang-orang mulai menjual berbagai barang secara diam-diam. Barang-barang yang sangat langka tiba-tiba bisa ditemukan di sana, tetapi dengan harga yang jauh lebih mahal. Pasar-pasar ini menjadi tempat yang sangat sibuk, tetapi juga sangat berbahaya. Tanpa pengawasan hukum yang kuat, pencurian dan kekerasan sering terjadi. Pedagang bisa kehilangan seluruh barang dagangannya dalam satu malam jika tidak ada yang melindungi mereka. Disinilah kelompok-kelompok kriminal mulai melihat peluang. Mereka datang ke pasar gelap bukan hanya untuk berjualan, tetapi untuk menawarkan perlindungan. Para pedagang yang takut dirampok mulai membayar sejumlah uang agar lapak mereka dijaga. Sebagai imbalannya, kelompok-kelompok ini memastikan tidak ada orang yang mencuri atau membuat keributan di wilayah tersebut. Dalam kondisi masyarakat yang putus asa, sistem seperti ini perlahan dianggap normal. Banyak pedagang merasa lebih aman membayar kelompok tertentu daripada harus menghadapi kekacauan sendirian. Dari sinilah organisasi-organisasi kriminal mulai membangun struktur yang lebih rapi. Mereka memiliki pemimpin, anggota, wilayah kekuasaan, dan aturan yang harus dipatuhi semua orang di dalamnya. Salah satu kelompok yang berkembang paling cepat pada masa itu berasal dari kota pelabuhan Kobe. Kota ini sejak lama menjadi pusat perdagangan penting di Jepang, tempat berbagai barang datang dan pergi melalui kapal-kapal besar. Kelompok tersebut dikenal dengan nama Yamaguchi Gumi. Awalnya organisasi ini hanyalah kelompok kecil yang terlibat dalam perjudian dan pengelolaan tenaga kerja di pelabuhan. Tetapi situasi Jepang setelah perang memberi mereka kesempatan besar untuk berkembang. Pelabuhan menjadi jalur utama masuknya berbagai barang penting termasuk bantuan makanan dan komoditas dari luar negeri. Mengendalikan aktivitas di pelabuhan berarti mengendalikan aliran uang dan barang yang sangat besar. Para anggota Yamaguchi Gumi mulai mengambil alih berbagai pekerjaan di sekitar pelabuhan. Mereka mengatur buruh yang memindahkan barang dari kapal, mengatur transportasi, dan memastikan setiap bisnis yang berjalan di wilayah tersebut berada di bawah pengawasan mereka. Jika ada perusahaan yang ingin bekerja dengan aman di area pelabuhan, mereka harus bekerja sama dengan organisasi ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pengaruh mereka mulai meluas jauh melampaui pelabuhan. Mereka masuk ke berbagai sektor bisnis lain yang sangat menguntungkan. Salah satunya adalah bisnis hiburan malam. Bar, klub malam, dan rumah perjudian mulai bermunculan di kota-kota besar Jepang yang sedang bangkit kembali setelah perang. Tempat-tempat ini menghasilkan uang dalam jumlah besar, tetapi juga sering menjadi tempat konflik dan kekerasan. Para pemilik bisnis hiburan akhirnya memilih membayar uang perlindungan kepada Yakuza agar tempat mereka tetap aman. Seiring berjalannya waktu, organisasi seperti Yamaguchi Gumi tidak hanya mengandalkan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka mulai membangun struktur organisasi yang sangat rapi. Hubungan antara pemimpin dan anggota didasarkan pada sistem yang disebut Oyabun dan Kobun. Dalam sistem ini, pemimpin dianggap seperti ayah dan para anggota dianggap seperti anak. Loyalitas menjadi nilai yang sangat penting. Anggota diharapkan patuh sepenuhnya kepada pemimpin mereka. Jika seseorang mengkhianati kelompoknya, hukumannya bisa sangat berat. Sistem ini menciptakan rasa kebersamaan yang sangat kuat di dalam organisasi, membuat banyak anggota merasa bahwa Yakuza adalah keluarga mereka yang sebenarnya. Kekuatan Yamaguchi Gumi semakin besar ketika seorang pemimpin bernama Kazuo Taoka mengambil alih organisasi tersebut. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan karismatik. Di bawah kepemimpinannya, Yamaguchi Gumi berkembang dari kelompok lokal menjadi jaringan besar yang memiliki cabang di banyak kota di Jepang. Ia membangun sistem yang memungkinkan organisasi mengendalikan wilayah yang sangat luas tanpa kehilangan kendali pusat. Setiap cabang memiliki pemimpin lokal, tetapi semuanya tetap setia kepada struktur organisasi utama. Dengan cara ini, Yamaguchi Gumi mampu memperluas pengaruhnya ke berbagai sektor bisnis sekaligus. Selain hiburan malam dan perjudian, Yakuza juga mulai masuk ke dunia bisnis yang terlihat sepenuhnya legal.
Ketika Jepang mulai membangun kembali kota-kotanya, industri konstruksi berkembang sangat pesat. Jalan raya dibangun, gedung perkantoran didirikan, dan berbagai proyek pembangunan besar dilakukan di seluruh negeri. Semua proyek ini melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mereka menyediakan tenaga kerja, mengatur kontraktor kecil, dan terkadang menggunakan tekanan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tertentu berjalan sesuai dengan kepentingan mereka. Banyak perusahaan akhirnya memilih bekerja sama dengan mereka daripada menghadapi konflik yang bisa menghentikan proyek bernilai jutaan yen. Pada masa kejayaannya, jumlah anggota Yakuza di Jepang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Mereka bukan lagi sekedar kelompok kecil yang beroperasi di gang-gang gelap. Mereka memiliki kantor, struktur organisasi yang jelas, dan jaringan bisnis yang sangat luas. Di beberapa wilayah, kantor organisasi Yakuza bahkan memiliki papan nama yang jelas di depan gedungnya. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi pada organisasi kriminal di negara lain. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana mungkin kelompok kriminal bisa beroperasi dengan begitu terbuka di Jepang. Jawabannya sebagian terletak pada situasi sosial Jepang saat itu. Saat perang, negara tersebut sedang fokus pada pembangunan ekonomi yang sangat cepat. Pemerintah berusaha memastikan stabilitas agar industri bisa berkembang dan ekonomi bisa tumbuh. Selama organisasi seperti Yakuza tidak menimbulkan kekacauan besar yang mengancam stabilitas nasional, keberadaan mereka seringkali dianggap sebagai masalah yang bisa ditangani nanti. Sementara itu, Yakuza terus memperkuat jaringan mereka. Mereka memiliki pengaruh di berbagai sektor bisnis, dari hiburan malam hingga konstruksi, dari perjudian hingga pinjaman uang. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Jepang mulai berubah. Generasi baru tidak lagi melihat keberadaan Yakuza sebagai sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Media mulai lebih sering melaporkan aktivitas mereka, dan tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan semakin besar. Perlahan-lahan, berbagai undang-undang baru mulai diperkenalkan untuk membatasi kekuatan organisasi kriminal ini. Polisi mendapatkan wewenang lebih besar untuk memantau aktivitas mereka. Perusahaan-perusahaan mulai dilarang bekerja sama dengan kelompok yang memiliki hubungan dengan Yakuza, dan bank menolak membuka rekening bagi anggota organisasi kriminal. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi secara perlahan ruang gerak Yakuza mulai menyempit. Banyak anggota yang meninggalkan organisasi karena semakin sulit menjalankan bisnis seperti dulu. Jumlah anggota yang sebelumnya mencapai puluhan ribu mulai menurun. Beberapa klan besar bahkan mengalami konflik internal ketika para pemimpinnya berselisih tentang masa depan organisasi mereka. Dunia yang dulu mereka kuasai perlahan mulai berubah. Namun kisah Yakuza tetap menjadi salah satu cerita paling unik dalam sejarah dunia kriminal. Mereka bukan sekedar kelompok mafia biasa yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Selama puluhan tahun mereka hidup di ruang yang sangat aneh di antara dunia kriminal dan masyarakat resmi. Mereka memiliki struktur organisasi yang rapi, budaya yang kuat, dan pengaruh yang pernah menjangkau banyak sektor kehidupan di Jepang. Dari pasar gelap yang muncul setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua hingga jaringan bisnis besar yang melibatkan miliaran yen, perjalanan mereka menunjukkan bagaimana sebuah organisasi bisa tumbuh dari kekacauan menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan mungkin disinilah pelajaran paling menarik dari kisah ini. Kekuatan Yakuza tidak muncul hanya karena mereka kuat atau kejam. Mereka tumbuh karena situasi sosial dan ekonomi pada masa tertentu memberi mereka ruang untuk berkembang. Ketika negara sedang lemah dan masyarakat membutuhkan stabilitas, organisasi seperti Yakuza bisa muncul untuk mengisi kekosongan tersebut. Tetapi ketika negara kembali kuat dan hukum mulai ditegakkan dengan lebih tegas, ruang itu perlahan menghilang. Kisah ini bukan hanya tentang organisasi kriminal, tetapi juga tentang bagaimana sebuah masyarakat berubah dari masa kekacauan menuju ketertiban kembali. Kalau kalian suka dengan rangkuman cerita seperti ini, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa membahas lebih banyak cerita menarik lainnya. Dan kalau kalian punya request cerita atau topik yang ingin kita bahas, langsung aja ya tulis di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton, sampai jumpa di konten berikutnya.